Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru. Gue nggak unboxing, gue nggak review, tapi kali ini gue ingin bagi tips buat kalian pengguna iOS, bagaimana cara kita untuk merawat baterai kita agar lebih awet. Seperti yang kalian tahu, gonta-ganti baterai nggak baik juga ya teman-teman, menguras kantong juga. Oke, tanpa banyak basa-basi teman-teman, kita langsung masuk ke video pembahasan kita ya teman-teman. Let's go. Nomor 1, jangan ngecas sampai 100%. Oke, kenapa teman-teman kita nggak boleh ngecas sampai 100%? Sebenarnya dari iPhone sendiri memang sudah kasih petunjuk ke kita ya. Kalian bisa buka settings kalian buka baterai dan baterai health kalian bisa lihat di optimize battery charging. Di sini tertulis, to reduce battery aging, iPhone learns from your daily charging routine so it can wait to finish charging past 80% until you need to use it. Jadi memang iPhone ini sudah dirancang untuk ngecas sampai 80% aja sih teman-teman, karena kapasitas terbaiknya adalah di 80%. Jika kita ngecas sampai 100% itu sudah enggak di kapasitas terbaiknya. Kalau kita ngecas di enggak di kapasitas terbaiknya, itu sudah pasti akan bikin usia baterai kita enggak awet, karena kita nggak pernah di kapasitas yang terbaik atau kapasitas maksimalnya teman-temannya. Gue bikin contoh simpel aja teman-teman, kalian bisa lihat ini udah jam 12:30 oke teman-teman ya. Nah, gue pengen kasih tahu kalian, gue tuh punya kebiasaan tidur dari jam 1 pagi, 1 subuh ya, 1 tengah malam sampai jam 7 pagi bangun. Nah, rata-rata gue ngecas iPhone gue di 30% baterainya. Nah, jam 1 pagi gue tidur, baterainya 30%. Gue tinggal, ternyata jam 5 subuh gue kebangun nih, kebelet ke toilet. Nah, abis ke toilet gue cek iPhone gue, ternyata baterainya di 80% teman-teman. Gue mikir dong, loh, gue ngecas dari jam 1 pagi sampai jam 4 atau 5 subuh tadi, kok masih 80% baterainya, kok nggak nambah-nambah. Nah, awalnya ini bikin gue kayak khawatir ya, ada yang salah ya dengan baterai gue atau gimana teman-teman. Tapi ternyata teman-teman, itu sudah dari algoritma iPhone, karena gua ngecasnya selalu pas tidur. Jadi semua itu atau kebiasaan gue itu semuanya terekam di metodenya iPhone. iPhone ini ngerekam bahwa gua ngecas itu dari jam 1 pagi, 1 subuh sampai jam 7 pagi. Jadi dia bikin gua itu sebisa mungkin, selama mungkin di 80% kapasitasnya. Jadi deket-deket gue bangun nih, deket-deket jam 7 pagi atau mulai jam 6 pagi, dia baru mulai ngecas lagi dari 80% sampai 100%. Itu salah satu contoh sederhana yang gue alamin teman-teman. Mungkin ada yang ngalamin sama kayak gue, boleh komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tips nomor 2 ya teman-teman. Tips nomor 2 teman-teman, jangan closing background app kalau nggak penting teman-teman. Background app itu adalah latar belakang seperti ini teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Di sini adalah background app. Jangan tutup aplikasi di belakang layar jika tidak penting. Kenapa teman-teman? Karena ini berguna untuk menghemat penggunaan RAM. Dengan menghemat penggunaan RAM, kita juga menghemat baterai atau pemakaian baterai. Jika kalian close aplikasi di belakang layar, kalau kalian ingin buka lagi, otomatis iPhone akan membaca dari awal dan itu akan membuat pemakaian RAM lebih banyak. Berbeda jika kalian tidak close, kalian tinggal buka, kalian buka lagi, iPhone akan membuka langsung ke layar terakhir kita close. Jadi ini membuat kinerja RAM santuy, smooth teman-teman. Jadi dengan kalian buka kayak gini, kalian tutup semua, kalian mau buka lagi teman-teman, itu membuat iPhone kalian bekerja lebih berat, karena iPhone kalian harus membuka lagi dari awal, harus membaca dari awal lagi data-datanya, seperti tek dari awal lagi buka, nggak langsung ke terakhir kita buka layarnya di mana teman-teman. Jadi hal ini jangan sering-sering dilakukan teman-teman ya. Emang sih enak sih nutupin kayak gini, tapi itu nggak direkomendasiin karena dapat bikin baterai kita nggak hemat atau nggak awet dayanya teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, tips yang ketiga, jangan ngecas di bawah 20%. Simple sih teman-teman, dari penjelasan dan video-video yang gue pelajari bahwa kalau kalian ngecas di bawah 20% atau baterainya merah, dengan baterainya merah sendiri itu sudah bikin RAM bekerja lebih keras.
Karena RAM bekerja lebih keras, dia tahu baterai kita udah mulai mau habis. RAM memperlambat kinerja iPhone. Jadi semua kinerja iPhone tuh agak lambat, tidak smooth seperti biasanya. Hal ini bikin baterai kita mulai terkuras pelan-pelan. Selain itu, jika kita mulai ngecas dari 20%, hal itu bisa disebut sebagai deep recharge. Artinya kita ngecharge itu kayaknya lebih dari biasanya. Kalau kita ngecas di atas 30% atau 40% santuy aja. Tapi kalau kita ngecas 20% itu membutuhkan daya yang lebih, sehingga berefek ke keawetan baterai kita teman-temannya. Nah, tips yang ketiga dan yang terakhir teman-teman, jangan ngecas di bawah 20% ya teman-teman ya. Jelas ya? Nah teman-teman, itu 3 tips yang udah gue pelajari dan gue dapat, dan udah gue praktekin juga. Semoga ya dengan video ini dapat memberikan sedikit gambaran ke kalian untuk menghemat baterai itu seperti apa teman-teman. Tentunya masih banyak nih tips-tips untuk menghemat baterai kita atau memperpanjang usia baterai kita, tapi gua share 3 itu dulu teman-temannya. Oke teman-teman, kalau yang udah nonton video ini thank you banget ya, udah mau nonton, luangin waktu kalian. Yang udah subscribe juga thank you banget, gua apresiasi. Yang belum nonton dan belum subscribe boleh nih nonton, lihat mungkin berguna, atau kalau pengen subscribe boleh juga di sub teman-temannya. Oke, gitu aja video kita kali ini teman-temannya. Ya itu aja sih sementara informasi yang bisa gue kasih teman-teman. Nih cash gue udah mulai buram nih pada beli ya teman-teman. Itu aja guys, see you ya.